Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sifat sabar dan pemaaf. Namun sebelumnya mari kita awali pertemuan ini dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dan kesehatan untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan. Mari memahami Al-Quran. Yang pertama adalah kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 yang sudah kita bahas terjemahnya kemarin, serta hadis terkait. Kandungan Quran surat An-Nisa ayat 146 menjelaskan tentang keikhlasan amal seseorang. Ikhlas merupakan syarat mutlak diterimanya amal. Coba diperhatikan firman Allah berikut ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan sholat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Quran surat Al-Baqarah ayat 5. Ini adalah ayat tentang perintah melakukan amal kebaikan itu harus disertai dengan rasa ikhlas. Coba diperhatikan gambar berikut ini. Ini adalah contoh salah satu ibu guru yang memberikan bantuan kepada siswanya penuh dengan keikhlasan. Ya. Selanjutnya hadis yang terkait. Ani bin Mas'ud radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasun la yughallu alaihim qalbul mu'min ikhlasul amali wan nasihatu liwaliyil amri waluzumul jama'ati. Rawahu Ahmad. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 3 hal yang tidak boleh hati seorang mukmin iri terhadapnya. Yang pertama adalah ikhlas dalam beramal. Yang kedua, memberi nasihat kepada pemimpin dan melanggengkan kebersamaan dengan jamaah. Hadis riwayat Ahmad. Setiap perbuatan manusia dimulai dari gerak hati atau niatnya. Oleh karena itu, yang harus diluruskan pertama kali agar tercapai derajat mukhlisin adalah niat di dalam hati. Jadi bisa dipahami anak-anak bahwa segala sesuatu amal kebaikan kita harus disertai dengan hati yang ikhlas.
Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fad'ullaha mukhlishina lahuddina walau karihal kafir." Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas bersama beragama kepadanya. Meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Quran surat Al-Mu'min ayat 14. Niat yang baik akan menghasilkan perbuatan yang baik pula. Begitu pula niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Dengan ikhlas hati kita menjadi tentram. Tidak ada beban yang memberatkan. Jadi segala sesuatu yang dilandasi dengan keikhlasan itu tidak memberikan beban kepada pelakunya. Ya, jadi kalau kita belajar dengan ikhlas, ke sekolah dengan ikhlas, ibadah dengan ikhlas, itu akan menjadi ringan, tidak ada beban. Selanjutnya kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 dan hadis terkait. Kandungan Quran surat Al-Baqarah ayat 153 menjelaskan, orang-orang yang sabar sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang sabar. Sabar merupakan pengendali hati untuk selalu istiqomah dalam berbuat baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib mengatakan, as-sabru minal iman bimangzilati ra'si minal jasad. Sabar adalah bagian dari iman, sebagaimana kepala bagian dari tubuh. Coba perhatikan gambar ini ya, ini adalah orang yang ditimpa ujian sakit. Ya, ini sabar dibutuhkan dalam keadaan seperti ini. Sabar bisa diartikan tabah, tahan menderita, ulet, tekun, dan tidak mudah putus asa. Sabar juga bisa berarti menahan. Maksudnya adalah menahan diri dari kesusahan yang menimpanya. Menahan lisan atau anggota badan dari perkataan, dari perbuatan yang tidak baik. Serta menahan rasa malas untuk berbuat baik. Sabar juga berarti menahan diri untuk tidak melampiaskan nafsu angkara murka, mengendalikan lidah untuk tidak berkeluh kesah, dan mengontrol anggota tubuh untuk tidak bertindak anarki. Orang yang sabar tidak hanya bersikap lapang dada saat menghadapi kesulitan dan musibah, tetapi juga teguh pendirian atau istiqomah dalam memperjuangkan kebenaran dan selalu dinamis dan optimis dalam meraih masa depan yang lebih baik dan bermakna. Sabar itu ada beberapa macam. Antara lain adalah sabar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi kemaksiatan atau meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, sabar menerima dan menghadapi musibah. Nah, ini menuntut ilmu, pengetahuan, serta sabar dalam bekerja dan berkarya. Bisa dipahami ya anak-anak, sabar itu dibutuhkan untuk berbagai hal ya. Beribadah, ketika menerima ujian, musibah, dan ketika menuntut ilmu serta sabar dalam bekerja. Kelima bentuk kesabaran tersebut berkaitan erat dengan ketahanan mental spiritual, sehingga kesabaran itu selalu menuntut ketahanan jiwa dan kekayaan mental spiritual yang tangguh. Jadi, ketahanan mental itu hasil dari kesabaran seseorang. Jadi, kalau melihat ada siswa atau anak yang uring-uringan atau gampang tersinggung, berarti mental
jiwanya, spiritualnya masih rapuh. Nah, ini sebagai pelajaran kita harus berlatih untuk menjadi kuat mentalnya, spiritual juga kuat, yang kita harus belajar bersabar. Yang ketiga, kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134 serta hadis terkait. Kandungan Quran surat Ali Imran ayat 134 menjelaskan ciri-ciri orang yang bertakwa, yaitu selalu memaafkan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan kepada kita untuk saling memaafkan dan meminta maaf. Sebagaimana sabdanya an Aisyata an Anas qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sil man qata'aka wa'fu amman dolamaka. Rawahul Baihaqi. Dari Aisyah radhiyallahu dari Anas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sambunglah tali silaturahmi kepada orang yang telah memutuskanmu dan maafkanlah orang-orang yang mendolimimu. Hadis riwayat Imam Baihaqi. Ini menunjukkan bahwa pemaaf berarti orang yang telah rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Dalam bahasa Arab, sikap pemaaf disebut dengan al-afu, yang juga memiliki arti bertambah atau lebih. Penghapusan, ampun, atau anugerah. Jadi, kalau sudah memaafkan, ya idealnya melupakan, yang menghapuskan. Setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Kesalahan dan kekhilafan adalah fitrah yang melekat pada diri manusia. Rasulullah SAW bersabda, setiap manusia pernah melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik pelaku kesalahan itu adalah yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berarti bahwa manusia yang baik bukan berarti yang tidak pernah berbuat salah, karena itu mustahil. Jadi semua orang pasti pernah berbuat salah, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum. Apa itu maksum? Senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah melakukan kesalahan. Akan tetapi manusia yang baik adalah manusia yang menyadari kesalahannya dan segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini adalah 3 pelajaran untuk kita semuanya. Yang pertama tentang keikhlasan. Kita harus pandai-pandai menata hati untuk selalu menjaga keikhlasan dalam setiap berbuat kebaikan. Yang kedua, kita harus punya sifat sabar dalam menerima ujian cobaan dan juga menjalani ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir ini adalah kita harus bisa memberikan maaf atau memaafkan kepada orang lain, karena setiap orang pasti pernah berbuat salah. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.